Tanpa pikir panjang, ia mengambil sebatang besi yang ada dalam kotak peralatan. Besi itu langsung dihantamkan ke kepala Enci. "Halo tetangga, ngobrol apa kita hari ini?" Kalau aku punya cerita tentang seorang pria berusia 31 tahun bernama Febri Arifin. Pria ini bisa dibilang tak tahu diri. Dikala susah, ia selalu dibantu, khususnya soal uang. Tapi, bukannya balas budi, Febri justru mencelakai orang yang telah baik terhadapnya. Oh iya, cerita ini berdasarkan pemberitaan beberapa media yang kami rangkum ya. So, bagaimana alur lengkap kasus satu ini? Aku ceritain di Obrolan Tetangga. Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Di sanalah Febri Arifin hidup. Di kawasan padat penduduk itu, ia menghabisi hari-harinya. Pria ini memiliki banyak nama panggilan. Kakang, Bebeb, hingga Kris Martoyo. Hidupnya bak menalu, terkhusus kepada tetangganya yang bernama Chong Xiulan alias Enci. Dengan berbagai alasan, Febri kerap meminjam uang. Bahkan, sejak 2021 hingga 2025, hutangnya mencapai 90 juta. Entah digunakan untuk apa uang pinjaman itu. Tapi, saat memohon meminjam uang, Febri selalu berjanji akan mengembalikannya. Namun, bukannya membayar hutang yang telah menumpuk dengan cara mencicil, Febri justru mengakali Enci. Otak jahat pria ini bekerja. Ia mengaku sebagai seorang dukun yang memiliki kemampuan spiritual. Selain itu, Febri juga mengaku memiliki seorang teman yang bisa menggandakan uang dan mencarikan jodoh. Namanya Krismanto. Padahal, semua itu hanyalah kebohongan. Sosok Krismanto yang dimaksud pun hanyalah karangan. Tapi, mulut manis yang penuh kebohongan itu justru dipercaya Enci. Mungkin, salah satu faktornya karena wanita 59 tahun itu ingin anak sulungnya, Eka Sherlawati, segera mendapatkan pasangan. Hingga akhirnya, mereka berdua sepakat untuk melakukan ritual menggandakan uang dan mencari jodoh. Tepat 1 Maret 2025, sekitar pukul 12 siang, Febri datang ke rumah Enci. Berbagai macam peralatan ritual dibawanya. Tak banyak cerita, ritual itu dimulai. Saat itu, Febri meminta Enci dan Eka berada di ruang terpisah. Enci di ruang tengah, sementara Eka di kamar mandi. Ritual palsu dilakukan, sandiwara dimulai. Tapi, namanya dukun palsu, penggandaan uang tak pernah terjadi. Harapan Enci mendapat uang banyak secara instan sirna. Kegagalan itu membuat Enci murka. Amarahnya dilampiaskan. Caci maki dilontarkan kepada Febri. Febri tersinggung dengan makian itu. Emosinya memuncak. Tanpa pikir panjang, ia mengambil sebatang besi yang ada dalam kotak peralatan. Besi itu langsung dihantamkan ke kepala Enci. Seketika, wanita parubaya itu jatuh terkapar. Kemudian Febri langsung menyeret tubuh Enci ke kamar tidur. Aksi keji Febri tak terhenti. Melihat Enci yang masih setengah sadar, ia kembali memukul kepala wanita itu. Bahkan menindih tubuhnya dengan lutut sembari mencekiknya. Untuk memastikan Enci telah tewas, Febri kembali menjerat leher wanita itu dengan tali rafia. Setelah memastikan Enci telah tak bernyawa, Febri membersihkan cairan merah di lantai dan menutup pintu kamar. Panik dengan aksinya itu, Febri sempat keluar rumah. Ia berdiri beberapa saat untuk mencari tahu apa yang harus dilakukannya. Terutama agar Eka yang masih berada di kamar mandi tak mengetahui bahwa ibunya telah tiada. Selang 15 menit, Febri masuk ke dalam rumah. Ia menuju kamar mandi dengan besi yang ada di genggamannya. Tak banyak bicara, Febri membuka pintu dan langsung memukul kepala Eka. Pukulan itu tak langsung membuat Eka kehilangan nyawa. Eka sempat berteriak meminta tolong, berharap warga sekitar mendengar dan memberikan bantuan. Tapi Febri kembali memukul kepalanya dengan besi, kemudian mencekiknya hingga tewas. Setelah menghabisi ibu dan anak itu, Febri kembali berpikir, terutama cara untuk menyembunyikan jasad mereka. Akhirnya Febri mendapat ide. Ia memutuskan untuk menyembunyikan jasad Enci dan Eka di dalam toren. Kedua jasad itu dipindahkan dengan cara diseret secara bergantian. Kemudian Febri kembali mendapatkan ide. Ia merancang seolah-olah rumah Eka mengalami gangguan listrik. Tujuannya untuk mengelabui Roni, anak Enci lainnya yang sedang berada di luar rumah. Tak berselang lama, Febri kemudian mengunci rumah itu dan pergi. Lalu, pada 2 Maret 2025, Febri menggunakan sepeda motornya untuk meninggalkan kawasan Tambora. Tentu, tujuannya untuk menghilangkan jejak. Beberapa hari berselang, Roni yang tak lagi tinggal bersama ibu dan kakaknya itu heran karena keduanya tak bisa dihubungi. Sehingga
memutuskan untuk membuat laporan orang hilang pada 3 Maret 2025. Hingga akhirnya Roni bersama personel dari Polres Metro Jakarta Barat memutuskan membuka paksa rumah ibunya pada 6 Maret 2025. Saat itulah, Enci dan Eka ditemukan dalam penampungan air atau toren yang terletak di ruang tengah lantai dasar. Dengan temuan itu, polisi bergerak cepat untuk menyelidiki penyebab meninggalnya 2 orang tersebut. Tak butuh waktu lama, tepatnya 9 Maret, Febri ditangkap. Dukun palsu itu diringkus di wilayah Banyumas.